Oke. Jadi di sini pada pertemuan kemarin kita ada melihat bahwa perancangan sebuah UI itu bisa dilakukan menggunakan Photoshop, Stock, Lightroom, Lightroom Classic, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk implementasinya, bagian menu kita bisa mengimplementasikan pada berbagai macam cara. Yang pertama di sini intinya adalah untuk menu sendiri, itu adalah navigasi utama yang nantinya akan digunakan oleh pengunjung untuk menelusuri website yang akan kita hasilkan. Nah, dari menu sendiri, ini kita ada single menu. Contohnya itu adalah kita bisa menggunakan radio button, kita bisa menggunakan button choice, kita bisa menggunakan multiple selection menu, kita bisa menggunakan pop-up, scrolling list box, dan juga scrolling combo box. Ini semua adalah contoh dari menu. Untuk contoh implementasinya sendiri, ini adalah sebuah radio button. Kalian bisa menggunakan menu itu tadi. Di sini untuk radio button kita menggunakan tipe yang namanya radio, dan nanti nilainya di sini bisa saja berbeda dengan apa yang akan ditampilkan. Jadi yang di bagian kanan itu adalah tampilan, bagian value ini adalah nilai yang akan disimpan nantinya. Jadi bisa saja nanti kalian menyebutkan bahwa laki-laki di sini nilainya adalah 0, untuk perempuan 1, dan lainnya itu 2. Katakanlah seperti itu bisa di bagian value. Tapi di tampilannya menggunakan laki-laki, perempuan, dan lainnya. Ini adalah contoh sebuah button choice. Jadi kalian bisa melakukan pemilihan menggunakan tombol. Di sini tipenya kalau kita lihat itu adalah button. Value-nya di sini apa yang dituliskan itu adalah apa yang akan ditampilkan pada button-nya. Jadi berbeda dengan radio tadi. Kalau radio tadi kan ya tulisan di sebelah kanan itu bisa saja berbeda dengan nilai value-nya. Tapi kalau misalkan button di sini untuk value itu benar-benar apa yang akan ditampilkan. Kalau checkbox, dia mirip seperti radio button, hanya saja di sini checkbox bisa dicentang lebih dari 1. Kita bisa menggunakan combo box, yaitu pilihan seleksi, yang mana nanti kalau misalkan diklik pada combo box-nya, dia akan memberikan pilihan. Di sini kita juga bisa menggunakan kombinasi dari beberapa menu. Contohnya di sini kita punya linear sequence menu yang mana mengarahkan user melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks dan dijalankan secara step by step. Jadi kata utama dari linear sequence menu adalah step by step-nya. Karena di sini dia sudah diatur bahwa pengisiannya itu adalah dari atas ke bawah atau kiri ke kanan atau kanan ke kiri dan sebagainya. Kalau misalkan simultaneous menu, di sini menyediakan menu aktif pada waktu yang sama dan memungkinkan pengguna untuk memasukkan pilihan dalam urutan apapun. Jadi kalau misalkan simultaneous menu di sini intinya adalah urutannya bebas. Kalau misalkan tree structured menu, di sini dia menjadi beberapa kategori. Misalnya ada file, ada edit, dan juga view. Ini contoh dari kombinasi multiple menu. Jadi kita punya di sini ada beberapa menu dalam satu waktu, dan di bawahnya itu ada menu lagi sub yang hanya bisa ditampilkan apabila kita memilih salah satu menunya. Nah di sini kalau kita lihat bagian linearnya adalah kita mendapatkan bahwa business card itu harus diakses dari service, identity, dan branding baru bisa dapat ke business card. Di sini kita masuk dalam ke kategori linear sequence menu, yang mana artinya kita harus menjalani satu per satu langkahnya. Kalau simultaneous menu di sini,
kita akan mendapatkan beberapa pilihan yang mana urutannya bebas kita ambil. Yang mana di sini kalau kita lihat tuh ada home, service, portofolio, testimonial, blog, dan kontak. Yang mana mereka ditampilkan dalam satu waktu. Sedangkan pada struktur menu yang berbasis tree, ini contohnya adalah kita punya service yang mana isinya itu lebih dari satu, kemudian kita punya identity branding yang juga lebih dari satu isinya. Di sini masuk dalam kategori tree atau pohon. Nah, berbicara tentang Bootstrap, Bootstrap sendiri adalah sebuah framework CSS. Jadi tujuannya adalah CSS-nya sudah tertulis terlebih dahulu di Bootstrap, kita tinggal panggil saja. Cara pemanggilannya, kita bisa menggunakan kelas. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin membuat tampilan tertentu, kalian tinggal panggil saja kelas dari Bootstrap-nya. Katakanlah pada formulir input, kalian bisa menggunakan form control. Yang mana artinya ya, nanti dia akan menggunakan format Bootstrap untuk formulirnya, formulir inputnya. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pengetikan seperti lebar dari inputnya berapa, terus padding dari formulirnya berapa, itu semuanya sudah diatur dari Bootstrap. Kita tidak perlu ketik ulang lagi. Nah, di sini Bootstrap sendiri awalnya dikembangkan oleh developer Twitter, lalu dibuat open source agar semua orang dapat berkontribusi di dalamnya. Dan saat ini Bootstrap sudah lumayan besar, jadi ya kalau misalkan kita ingin membuat sebuah website, kita bisa mempercepat proses pembuatannya dengan menggunakan Bootstrap. Karena ya di sini tinggal panggil saja, sudah banyak kode utamanya. Untuk Bootstrap, kita bisa caranya pertama bikin dulu folder Bootstrap seperti ini. Jadi ada sebuah folder di sini. Kemudian kita lakukan download Bootstrap. Bootstrap bisa kita download dari getbootstrap.com di bagian download-nya. Jadi sini ada tombol download, bisa kalian download. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian download dulu untuk Bootstrap-nya. Jadi nanti kita bisa mencoba untuk menggunakan Bootstrap itu tadi.
Oke, sudah di-download semua? Sudah, Pak. Oke. Bootstrap versi 4.3.1. Jadi di sini untuk versi 4.3.1, di dalamnya itu ada folder CSS dan juga JS. Jadi nanti untuk Bootstrap yang tidak bersifat responsif atau bersifat interaktif, kita bisa hanya memanggil bagian Bootstrap min CSS-nya saja. Kalau misalkan kita menggunakan antarmuka yang interaktif, tentunya kita harus menggunakan ada tambahan yang namanya bootstrap.js. Pada bagian CSS, kita ada menemukan di sini beberapa file seperti bootstrap.css, bootstrapmin.css, dan yang lain-lainnya. Di sini, kalian ketika memanggil bootstrap CSS, itu sama saja seperti memanggil bootstrap min CSS. Karena secara isi dia sama. Kalau kita lihat, di sini pada bootstrap min CSS, dia ukurannya adalah 153. Sedangkan pada Bootstrap CSS itu adalah 188 KB. Nah, di sini Bootstrap CSS itu sama seperti Bootstrap min CSS. Hanya saja pada Bootstrap min CSS dia menghilangkan spasinya atau mengurangi spasinya. Sehingga ukuran filenya itu bisa lebih kecil dengan isi yang sama. Pengaruhnya di mana? Nanti adalah pengaruhnya pada waktu load untuk web yang kalian bikin. Jadi semakin kecil file tambahan yang kalian gunakan, semakin cepat juga di situ webnya untuk melakukan load. Nah, di sini ada Bootstrap Reboot dan juga Reboot Min, ada Grid dan Grid Min. Di sini isinya sama seperti Bootstrap dengan Bootstrap Min ini tadi. Jadi ya isi dari Bootstrap Grid Min itu sama seperti Bootstrap Grid, dan untuk yang Reboot Min itu sama seperti dengan Reboot. Nanti yang grid di sini lebih mengarah pada pembuatan grid. Untuk Reboot di sini saya kurang menelusuri, jadi belum tahu isinya seperti apa. Nanti kalau kalian ingin menelusuri lebih lanjut, bisa saja melihat yang Reboot ini library-nya apa saja. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa Bootstrap ini adalah open source, yang mana artinya kalau misalkan ada yang menambahkan kode-kode baru, itu boleh. Tapi bagian yang utama itu adalah pada bagian Bootstrap CSS atau Bootstrap min CSS. Begitu pula dengan yang bagian JavaScript, kita bisa menggunakan ada yang Bootstrap min JS, ada juga yang Bootstrap JS. Isinya sama, kalian tinggal pilih salah satunya saja. Nah, tentunya semakin kecil semakin baik, oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk menggunakan yang min.js. Begitu pula dengan bandelnya. Oke, setelah kalian melakukan ekstraksi file bootstrap-nya, di sini zip-nya, ini file hasil ekstraknya, kalian bisa membuka project kalian. Di sini saya akan membuat sebuah file baru, uji bootstrap. .css. Jadi di sini nantinya kita akan menggunakan uji bootstrap untuk download dari file bootstrap-nya. CSS, oke salah. Yang benar adalah PHP, bukan CSS. Oke. Lalu kita ketikkan head, dan ada bagian bodinya.
baru dibikin penutup. Oke. Nanti untuk Bootstrap sendiri, kalian bisa lakukan load pada bagian awal untuk membuat bahwa si Bootstrap ini akan di-load pada awal awal dari websitenya dibuka. Untuk yang CSS, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan format link rel. Kita lihat apakah ada yang link rel. JavaScript. Oke, di sini sepertinya untuk yang link rel belum, tapi yang script sudah ada. Yang script dulu kita masukkan. Kita lihat di sini. Oke, link rel, style sheet, href. Oke, di sini kita akan masuk ke folder Bootstrap. Bootstrap, kemudian pada folder Bootstrap kita punya CSS. Baru kita memanggil bagian Bootstrap min CSS-nya. JS-nya. Oke. Bootstrap min JS. Nah, kalian bisa menggunakan di sini untuk Bootstrap min JS-nya itu berada di bagian heading, atau kalian juga bisa menggunakannya pada bagian akhir dari sebuah HTML-nya. Sebagai contoh, di sini saya akan turunkan script-nya itu ke dalam bagian body paling bawah. Sehingga di sini hasilnya nantinya, setelah dia mengimplementasikan style sheet-nya pada apapun isi dari body ini, apapun isi dari website ini, kita melakukan penambahan bootstrap-nya untuk JavaScript-nya setelah itu. Yang mana artinya nanti apa yang tertulis pada bootstrap ini di JavaScript ini akan diimplementasikan pada kode ini. Jadi ada sedikit perbedaan antara CSS dan juga JavaScript. Kalau CSS dia harus dibaca terlebih dahulu baru diimplementasikan. Oke, di sini ada helikopter lalu belakang. Oke, di sini untuk JavaScript sangat disarankan ditulis pada bagian bawah, karena nantinya kalau misalkan ada sebuah katakanlah input, di sini input, button seperti ini, dan button ini diimplementasikan pada CSS dari Bootstrap, biasanya kode di sini harus dibaca terlebih dahulu baru didaftarkan di Bootstrap-nya. Karena kalau misalkan kita tuliskan di atas, pada saat dia mendaftarkan sebuah button, buttonnya ini belum sempat kena load di halaman kliennya. Jadi di tampilan kliennya belum muncul. Kalau misalkan belum muncul di tampilan klien, bisa dianggap bahwa oh tombol ini tidak ada
yang mana akan menghasilkan error. Jadi di sini untuk penulisannya, untuk JavaScript sangat disarankan berada di bawah untuk menghindari bahwa kode bootstrap-nya itu mengalami error ketika memanggil button atau apapun elemen yang ingin didaftarkan pada bootstrap tersebut. Oke, ini adalah contoh untuk implementasi bootstrap yang mana kita punya yang bagian atas itu ada CSS-nya, kemudian pada bagian bawah kita punya JavaScript-nya. Silakan kalian coba ketik kode ini dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa.
tampilan dengan bootstrap-nya, dan pada samping kanan kita punya tampilan tanpa adanya bootstrap. Sebenarnya ya kita bisa saja menggunakan membuat tampilan seperti yang di sebelah kiri menggunakan CSS, yaitu dengan mengetikkan nanti untuk style penulisannya, fontnya seperti apa, kemudian ada paddingnya dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan bootstrap kita cuma memanggil kelas-kelasnya saja. Contoh, pada div yang pertama kita punya Jumbotron, ada Jumbotron Fluid. Kemudian kita punya kelas container. Ditambahkan lagi di bawahnya ada kelas lain berupa row, kelas kolom, baru isinya seperti apa. Jadi kelas-kelas ini tujuannya adalah untuk memanggil kode yang ada pada Bootstrap. Seperti Jumbotron, container, row, call, dan lain sebagainya nantinya. Di sini dengan panggil satu kali, hasilnya sudah ada. Selanjutnya ini kita punya contoh pembuatan menu pada sebuah website. Jadi untuk pembuatan drop down-nya, kalian bisa menggunakan nanti kelasnya adalah navbar. Navbar tujuannya adalah untuk membuat navigasi bar. Dan nanti itemnya itu berada di sebelah sini. Link 1 apa, link 2 apa, link 3 apa. Di sini ada untuk drop down, hasil yang seperti ini. Kita bisa menggunakan kelas drop down. Jadi nanti untuk bagian komponen di bawah dari drop down, itu otomatis akan disembunyikan. Jadi sini dengan pemanggilan kelas-kelas seperti ini saja, kita bisa membuat sebuah menu seperti ini. Nah, selanjutnya kita punya perancangan layout. Di sini untuk sebuah dokumen web, biasanya itu layoutnya kurang lebih seperti ini. Ada headernya, ada navigasi, ada sidebar, ada konten, dan ada footer. Meskipun ya nanti ada yang bagian sidebarnya hilang atau navigasinya berada di posisi sidebar, itu bisa saja. Tapi kurang lebihnya intinya dari sebuah website biasanya seperti ini. Untuk layout sendiri, ini adalah contoh dari pembuatan layout menggunakan CSS. Nanti dia dipanggil menggunakan berdasarkan untuk header, body, nav, ul. Ini kan di sini adalah komponen-komponen dari tag-nya. Jadi begitu tag itu dipanggil, otomatis dia akan mengimplementasikan apa yang ada di sini. Untuk bagian ini dia tidak menggunakan bootstrap, jadi benar-benar ini membuat sebuah layout. Ini adalah contoh hasilnya dengan mengimplementasikan ini, dan CSS-nya adalah yang ini. Untuk pembuatan form fill, ini ada beberapa elemen HTML yang bisa kalian gunakan, mulai dari form, yaitu menyebutkan bahwa isi dari form tersebut adalah sebuah formulir. Kemudian input, untuk definisi input, nanti mau seperti apa inputnya, apakah button, apakah teks, ataukah password, itu bisa menggunakan tag input. Untuk text area, ini lebih mengarah pada input teks yang jumlahnya besar, atau lebih dari satu kalimat. Lalu kita punya label, biasanya label ini berbarengan dengan input, dia akan menunjukkan bahwa si input ini isinya itu apa. Kita punya field set, legend, select, option group, option, button, data list, dan juga output. Yang kurang lebihnya deskripsinya seperti yang dijelaskan pada sisi kanannya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah form fill, di mana ada formulir untuk register.
di mana isinya ada email, ada password, ada repeat password juga. Kemudian ada register. Kurang lebihnya nanti untuk kodenya adalah seperti ini. Silahkan kalian ketikkan dulu. Ini adalah bagian CSS-nya. Kalian bisa memilih untuk CSS-nya ini sendiri nantinya apakah mau ditampilkan atau diketikkan di halaman websitenya, di halaman PHP-nya, atau menggunakan CSS tersendiri. Kalau misalkan kalian mengetikkan pada halaman CSS halaman PHP-nya, berarti CSS ini tadi hanya akan diakses oleh satu file tersebut. Silakan diketikkan ini. Silakan kalian pilih nanti mau di file CSS sendiri atau di dalam file PHP-nya. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan tag style, yang mana artinya di sini dia akan diketikkan di halaman PHP-nya. Kalau misalkan kalian mengetikkan di halaman yang berbeda, silahkan stylenya dihilangkan. Jadi tag stylenya dihilangkan, masukkan ke file CSS.
Sudah selesai untuk yang bagian CSS-nya? Sudah, Pak. Selanjutnya ini adalah bagian dari PHP-nya. Silahkan kalian ketikkan untuk mencoba. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ada halaman registrasi, yang mana kita punya input email, password, dan juga repeat password-nya. Dari dua contoh tadi yang pertama kita sudah punya yang bagian bootstrap dan juga bagian yang menggunakan CSS biasa seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan CSS biasa, ya setiap komponennya tentunya kita perlu mengetikkan paddingnya berapa, background color-nya nanti apa, display-nya mau in block atau tidak ditampilkan sama sekali atau bagaimana. Itu semuanya bisa diketikkan satu persatu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Bootstrap, kita tinggal ketikkan kelasnya saja seperti apa, dan nanti dia akan menyesuaikan tampilannya yang sesuai dengan format dari Bootstrap yang tersedia. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu mengenai cara penggunaan Bootstrap. Jadi untuk CSS Bootstrap-nya sendiri itu sangat banyak. Jadi kalau misalkan kita pelajari satu persatu itu cukup lama nantinya. Di sini saya hanya memberikan semacam awalan untuk kalian. Jadi nanti kalian bisa mencari lebih lanjut, mendalami untuk Bootstrap itu seperti apa. Dan Bootstrap sendiri di sini banyak sekali digunakan, tidak hanya untuk membuat formulir dan lain sebagainya itu tadi, ada juga yang menggunakan semacam template untuk menghasilkan tampilan kurang lebih seperti ini. Saya akan sedikit share. Oke, ini adalah contoh pengimplementasian Bootstrap pada halaman admin. Jadi kalian tinggal import saja file template-nya, dan kalian bisa menghasilkan kurang lebih ya dashboard seperti ini menggunakan basis Bootstrap itu tadi. Kita bisa lihat type preview-nya. Nah, ini adalah contoh implementasi Bootstrap. Jadi lumayan banyak. Nanti kalian bisa menggunakan, menambahkan icon-icon seperti ini di samping. Tentunya ya, ini ada tambahan library-nya lagi, seperti Font Awesome. Di sini kita punya Bootstrap, ada yang dia membuat garis seperti ini, tapi tentunya ada tambahan library juga. Ini menggunakan semacam chart.js ya kita ya.
tampilan di sini sudah lumayan standar, jadi kalian bisa mengimplementasikan Bootstrap kalian sesuai dengan template yang kalian inginkan. Dengan menggunakan yang tampilan template seperti tadi, kalian bisa menghemat waktu kalian untuk pembuatan user interface-nya dan bisa berfokus pada pembuatan sistem utamanya. Jadi sistem back-end-nya seperti apa itu yang kalian fokuskan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, Cukup, belum Pak. ada. Jadi di sini kita masih ada satu pertemuan lagi yang terakhir mengenai Git. Jadi bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dalam satu tim tanpa harus menggunakan satu komputer saja. Jadi nanti komputer masing-masing akan menyimpan kodenya yang sama dan ketika ada satu yang mengupdate, kode di komputer lain ikut terupdate juga. Kita ketemu lagi hari Senin depan tanggal 17. Itu adalah pertemuan terakhir kita untuk materi. Jadi nanti kita akan ketemu lagi pada saat ujian. Untuk ujian akhir semester sudah disampaikan bahwa nanti kita akan offline di kampus. Jadi jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit. Usahakan nanti bisa ikut ujian akhir semesternya. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita tutup untuk pertemuan kita hari ini? Oke, kalau misalkan tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita akan cukupkan sampai di sini dulu. Ada salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.